Halo sahabat bahasa, perkenalkan saya Sandi Ramadan, Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada kesempatan kali ini saya memandu siniar bahasa dan sastra oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kali ini kita akan membahas tentang tema bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya telah mengundang Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah untuk berbagi kepada kita semua. Baik Bapak, selamat datang di Sibasa oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saya perkenalkan, beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Andes Muhammad Muiz, MPhum. Ya baik, selamat berjumpa Pak Muiz, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Mas Andi, semoga Mas Andi juga sehat dan Baik, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Mas amin. Andi. Amin. Terima kasih Bapak telah datang juga pada kegiatan kita pada hari ini. Kita akan membahas, sudah bergabung di Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Baik Bapak, jadi kita berbicara tentang tema siniar kita pada hari ini yaitu bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Nah, Hmm. saya ingin tahu kalau pendapat Bapak tentang tema kita bagaimana? Baik, tema kita adalah bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Perlu saya sampaikan di sini bahwa apa yang Anda sampaikan itu mengenai tema itu sejatinya adalah slogan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti pada tanggal 28 Oktober 2024 yang lalu pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda. Tema itulah sekarang yang menjadi slogan dalam berbagai perspektif untuk pelaksanaan kegiatan kebahasaan dan kesastraan khususnya di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam kaitan ini kita bangga sebagai orang Indonesia mempunyai bahasa Indonesia yang digunakan dalam keseharian oleh orang Indonesia. Kemudian konsep yang kita carakan bahwa kita bangga menggunakan bahasa Indonesia itu artinya kita sebagai anak bangsa kita menjaga identitas nasional itu di tengah globalisasi itu kita mempunyai rasa bangga untuk menggunakan bahasa itu. Dan kemudian dalam kaitannya dengan konsep mahir itu sebetulnya kita mahir menyampaikan gagasan, menyampaikan segala sesuatu yang mencerminkan kemampuan kita berpikir cerdas ya, menyampaikan gagasan-gagasan secara bernas, kemudian kritis dan kreatif dengan menggunakan bahasa Indonesia itu. Dalam pada itu kita ingin maju dengan bahasa Indonesia itu sebagai anak bangsa generasi maju yang kita secara umum mampu untuk bersaing dalam kancah global ya. Jadi tidak sekadar kita maju tidak menggunakan bahasa Indonesia, tidak, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia itu kita sanggup bersaing dengan bangsa lain. Dan dalam konteks itu sebetulnya kalau kita kaitkan juga dengan, apa yang kita sebut dengan gagasan atau konsep Indonesia Emas, pada tahun 2045 nanti, nah generasi Indonesia yang sekarang ini kita harapkan, untuk mencapai itu dia memang mampu bersaing betul-betul dengan bangsa lain di kancah global, Mas Andi. Itu kira-kira gambaran tema kita sekarang, Mas Baik, Andi. ya jadi tadi kita sudah membahas juga ya Pak ya tentang bagaimana tema kita yaitu bangga, mahir, dan juga maju dengan bahasa Indonesia. Nah kemudian Bapak sebagai Kepala Balai Bahasa, bagaimana Bapak melihat pentingnya menjaga dan merayakan bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas bahasa Pak? Kita kalau kita berbicara tentang bagaimana kita menjaga bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas kebangsaan kita, yang perlu kita tanamkan sebetulnya adalah bagaimana kita menanamkan kecintaan pada anak-anak Indonesia khususnya di kalangan pelajar ya. Untuk mencintai bahasa Indonesia ini sedalam-dalamnya, sebaik-baiknya kecintaan itu. Artinya dalam hal-hal yang betul-betul kita harus menggunakan bahasa Indonesia itulah yang kita utamakan untuk menggunakannya. Dan saya kira sasaran yang harus kita capai untuk konteks itu adalah, di kalangan pelajar ya. Kalau pelajar sudah ditanamkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia, nanti mereka ini kita harapkan ke depan akan menjadi generasi yang akan menjaga bahasa Indonesia ke depan. Kemudian juga tentu saja selain pelajar, masyarakat umum juga kita harus selalu menanamkan kepada mereka kecintaan terhadap bahasa Indonesia ini, menggunakannya pada tataran-tataran yang memang memerlukan penggunaan bahasa Indonesia. Lain soal kalau misalnya dalam tempat tertentu orang harus menggunakan bahasa daerah, seperti itu ya. Selain itu juga sebetulnya juga yang harus kita sampaikan pada masyarakat awam adalah bagaimana dalam kesehariannya itu bahasa Indonesia itu selalu mempunyai tempat di hati mereka ya Mas Andi ya. Jadi tidak
tidak misalnya di tempat-tempat tertentu mereka lebih senang menggunakan bahasa asing, di papan-papan nama, di tempat-tempat tertentu, kemudian di spanduk misalnya menggunakan bahasa asing. Itu bukan tidak boleh, tetapi tetap yang harus diutamakan adalah penulisan-penulisan yang digunakan yang paling tinggi, itu paling tinggi posisinya adalah bahasa Indonesia. Baru nanti terjemahannya boleh bahasa daerah dan di bawahnya lagi kalau diperlukan ada bahasa asingnya. Jadi bukan dibalik. Nah, itu sebetulnya salah satu juga cara kita untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat tutur bahasa Indonesia, Mas Andi. Gitu kira-kira. Baik. Karena memang juga sebenarnya sudah diatur juga ya Iya Pak sudah ya, memang diatur, sudah betul ada betul aturannya untuk pengutamaan bahasa Indonesia itu betul sendiri. betul. Baik, luar biasa sekali Bapak. Dan selanjutnya, sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan bahasa, Bapak, apa saja upaya yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, khususnya bagi masyarakat di Kalimantan Tengah, Bapak? Ya baik, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah itu sebagai salah satu unit pelaksana teknis dalam bidang kebahasaan kesastraan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, dan salah satu tugas fungsinya adalah, eee, menjadi sebuah lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa ya. Kami sebagai salah satu institusi yang punya otoritas dalam bidang kebahasaan di Kalimantan Tengah, antara lain untuk melaksanakan apa yang Anda tanyakan tadi itu adalah, kita misalnya melaksanakan kegiatan yang kita sebut dengan penyuluhan kebahasaan. Di beberapa wilayah di kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kita sudah mengadakan kegiatan penyuluhan kebahasaan ini, dengan sasaran para guru ya, misalnya guru-guru SMP, juga guru SD, tetapi juga selain itu sebetulnya melalui kegiatan-kegiatan kita yang lain, misalnya kegiatan-kegiatan literasi, kita juga menyampaikan pemahaman kepada, masyarakat, khususnya para guru untuk menanamkan kecintaan mereka terhadap bahasa dan sastra Indonesia itu, Mas Andi. Termasuk juga ketika kita melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah sebetulnya selain juga kita menanamkan, eee menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia juga mereka kita berikan pemahaman supaya masyarakat juga ikut melestarikan bahasa daerah, ya, di samping bahasa Indonesia yang saya sampaikan itu. Juga kita terus mendorong orang untuk terus mempelajari bahasa asing juga. Jadi tidak tidak karena kita sebuah institusi yang, eee, melaksanakan bidang pembinaan, kemudian pengembangan bahasa Indonesia, kita menganggap bahwa tidak perlu orang belajar bahasa asing, tidak juga seperti itu ya, Mas Andi. Ya, baik. Jadi itu tadi adalah upaya-upaya yang Ya, dilakukan itu ya Pak ya. beberapa upaya Jadi Mas Andi. kita tidak mengenyampingkan bahasa daerah dan juga bahasa asing Iya, tentunya. betul betul betul. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak, kalau dari, pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya, Mmm, seperti yang kita ketahui saat ini perkembangan teknologi tentunya begitu pesat, mhm. dan menurut Bapak, bagaimana teknologi digital ini memengaruhi penggunaan dan pengajaran bahasa Indonesia Bapak? Saya kira perkembangan teknologi dewasa ini sebetulnya dapat dimanfaatkan, untuk pengembangan bahasa dan sastra. Dalam konteks ini, kita misalnya sudah juga, memanfaatkannya antara lain misalnya di Badan Bahasa sendiri kita ada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bisa dibuka, di internet ya melalui aplikasi di internet yang sudah ada kita sebut KBBI Daring. Kemudian kami juga di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ada Kamus B Bahasa, misalnya Kamus Bahasa Daerah Ngaju Indonesia yang juga bisa kita akses melalui dunia maya ya Mas Andi ya. Itu juga kita memanfaatkan teknologi. Dalam hal yang lain sebetulnya banyak aspek yang bisa dikembangkan, melalui aplikasi-aplikasi yang ada di dalam perkembangan teknologi itu. Saya kira sisi-sisi teknologi itu tentu saja dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan pembinaan bahasa, Mas Andi, ya. Hanya persoalannya adalah sekarang memang masyarakat dituntut untuk, mengikuti perkembangan teknologi itu. Itu pada satu sisi. Sisi lain adalah para ahli bahasa, para pengembangan aplikasi juga saya kira harus selalu membina kerjasama supaya apa-apa yang kita lakukan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa itu dapat dinikmati oleh masyarakat luas melalui pengembangan teknologi itu, khususnya teknologi informasi ya, Mas Andi ya. Itu kira-kira.
yang bisa kita lakukan misalnya. Jadi juga kami sebagai duta bahasa juga di bawah binaan dari Balai Bahasa Mhm. juga sering membuat konten juga ya Pak ya Iya terkait. iya Jadi iya, memang ada pembinaan di situ, kami betul duta bahasa untuk ya apa ya, melakukan pengajaran-pengajaran tentang bahasa Indonesia betul peningkatan betul. literasi begitu. Dan Baik Kakak Bapak. termasuk juga untuk menyampaikan program-program kebahasaan dan Mhm, kesastraan, baik dari institusi-institusi pusat kita di Jakarta maupun dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ya Mas Andi ya, melalui media sosial itu saya kira ya. betul. Baik Bapak, nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bapak untuk sesi kita pada hari ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga globalisasi, harapan Bapak untuk masa depan bahasa Indonesia Bapak? Harapan saya tentu saja saya kira sama dengan, para pengguna bahasa Indonesia yang lainnya, Mhm, adalah supaya bahasa Indonesia kita ini terus, bermartabat, terus dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Dan selain itu juga semakin bahasa Indonesia kita ini semakin mempunyai, kekuatan, semakin digunakan secara luas di dunia internasional. Karena kemarin pada November tahun 2023 yang lalu, bahasa Indonesia sudah di diangkat sebagai salah satu bahasa untuk sidang-sidang di UNESCO. Oleh karena itu, ke depan kita menginginkan bahasa Indonesia ini bukan hanya menjadi tuannya di Indonesia, tetapi juga akan menjadi bahasa global sama dengan bahasa-bahasa besar yang lain di dunia. Oleh karena itu, melalui, si bahasa ini saya mengajak siapapun yang mendengar siaran ini atau menonton siaran ini dapat bersama-sama kita menjaga, merawat bahasa Indonesia ini dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya di tempat-tempat yang memang mengharuskan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia, mhm. gitu Mas Andi. Ya, baik, luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir pada kegiatan siniar kita, yaitu tema kita tentang bangga, mahir, dan juga maju dengan bahasa Indonesia. Dan dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai bangsa Indonesia, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan bijak di tengah perkembangan teknologi dan juga globalisasi ini. Selain itu, kita juga tentunya wajib untuk, bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana kita, jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, terima kasih juga tentunya saya ucapkan kepada Pak Muiz telah berkesempatan hadir pada Sama-sama. Siniar Bahasa dan Sastra oleh Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Maka dari itu, saya Sandi Ramadan, pamit undur diri dan sampai jumpa di siniar berikutnya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Salam literasi, terima kasih.